Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan malam hari ini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Abi Rifai. Di sini saya sebagai host dalam acara penyusunan buku PMII sejarah lokal PMII di Pringsewu. Dan baik, perkenalkan, di samping saya ada pemateri. Yang pertama ada sahabat Adam Malik SHI CM ya Pak. CM itu Certified Mediator. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Sesuai sama doa kamu orang. Amin amin. Dan di sampingnya ada sahabat Zarmawinada SPD. Biasa. Bagaimana kabarnya Pak? Nyampe sini berarti sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat Bang ya. Semangat terus Demi PMII di Pringsewu. Mantap. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Bang terkait program pengurus cabang pada masa hikmah 2020-2021 ini. Ada program untuk menyusun buku PMII secara lokal. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti melibatkan dari ketua umum dari masa ke masa seperti itu. Mungkin untuk yang pertama, pertanyaan tentang kepemimpinan dari masa ke masa. Yang pertama, terobosan ketua cabang dalam mengembangkan PMII Pringsewu. Untuk sahabat Darmawinada, pertanyaannya adalah yang pertama, apa yang dilakukan cabang dalam melakukan terobosan-terobosan dalam pengembangan PMII pada waktu itu? Ya baik, terima kasih moderator ya. Ini agak berat Kita yang tadi nggak kelas ya kan? Ya baik, yang pertama-tama ya kami mengucapkan terima kasih. Dan yang tentu kami dari alumni sangat mensupport setiap kegiatan dan niat baik sahabat-sahabat hari ini untuk terus melakukan inovasi dalam hal membangun kaderisasi PMII di Pringsewu. Berbicara terobosan kaderisasi dari masa ke masa ya. Dari zaman saya atau sebelum saya atau setelah saya. Yang pertama, yang pengen saya tegaskan adalah membangun terobosan kaderisasi itu tidak bisa secara mandiri, itu tidak bisa secara sendiri kita pengurus. Makanya pada malam hari ini saya sangat tenang ya, karena memang didampingi oleh mentor, ya. Karena beliau ini kan memang mentor kaderisasi dari zaman ke zaman. Gus Yahya kemarin itu muktamar itu ada pendekar muktamar, karena beliau ini pendekar pemercap. Iya, kalau muktamar itu pendekar muktamar, beliau ini pendekar pemercap. Nah, membangun terobosan itu juga bukan hal yang sulit sebenarnya kalau memang dilakukan secara masif dan secara kolektif. Pada saat itu membangun terobosan kaderisasi itu adalah yang pertama, ini berbicara di zaman saya. Yang pertama itu menentukan brand atau menentukan sikap. Kaderisasi di setiap periodisasi ini kan harus ada target. Ya. Artinya ketika kita menjadi pengurus, kaderisasi ini harus terarah. Mau kita bawa kemana? Nah, di periodisasi zaman kami itu kan masa peralihan, transisi.
yang mana pada zaman sahabat Rijal Bahrul Mustofa itu dia mengadopsi pola kaderisasi cabang Petro ya kita sebut. Nah, ketika zaman saya ini lebih memadukan, tapi agak condong ke pola kaderisasi Bandar Lampung. Nah, terus yang kedua, pada saat itu juga ada dua hal dalam kaderisasi yang harus kami penuhi. Yang pertama itu bicara kuantitas, yang kedua itu bicara kualitas. Nah, yang mana dua-duanya ini pada saat itu harus kita penuhi. Kuantitas kita memadai, kualitas juga memadai. Nah, makanya pada saat itu terus kita melakukan kaderisasi baik formal dan non formal. Nah, begitu kayak seperti dulu kita ada agenda setiap hari itu ada diskusi di sekret. Artinya dulu kita punya konsepan bahwa sekret itu adalah rumah gerakan, dan setiap hari kader PMI wajib datang ke sekret dan berdiskusi atau membaca buku. Nah, setiap hari itu harus ada, walaupun dia 1-2 orang. Nah, itu berbicara terobosannya. Tapi saya ingatkan lagi, itu tidak terjadi begitu saja tanpa adanya dorongan dari para alumni. Nah, termasuk beliau yang di samping saya ini adalah saksi berikut pelaku pada zaman itu. Jadi di waktu itu mungkin bisa diceritakan Bang ya, itu masa di mana di kepengurusan sahabat Dharma ini dari pengurusan cabang yang belum definitif menjadi definitif, betul Ya. Bang ya? Bisa diceritakan Bang sedikit sejarahnya? Ya, tapi sebelumnya ini merokok nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Karena kalau podcast ini nggak boleh merokok, jangan-jangan kita ini udah tercampur TNI. Jadi kita Karena ciri-ciri orang yang itu ada rokok. Ya. Ya, dalam kajian-kajian fikih kita kan ada bab dukhon. Benar itu. Nah, betul. Zaman kita itu proses pendefinitifan cabang dari persiapan menuju definitif. Yang mana dulu kita mengalami periode persiapan itu 2 tahun. 2 tahun. Dan pada saat itu ketua cabang persiapan itu sahabat Rijal Bahrul Mustofa dan sahabat Isa Siregar. Sebenarnya 3 tahun persiapan. Oh gitu. 1 tahun itu Bang Isa Siregar, terus setelah Bang Isa itu ada Bang baru Rijal Bahrul Mustofa. Nah, artinya 3 tahun. Ya sebenarnya pendefinitifan itu bukan hal yang sulit juga kalau dilakukan secara kolektif. Nah, sekali lagi kita tekankan bahwa segala sesuatu itu kalau dibangun secara kolektif, dia akan lebih mudah. Artinya proses pendefinitifan Pringsewu ini ya bukan karena prestasi dari kepengurusan saja, tapi itu juga prestasi dari para alumni dan kader. Pada saat itu bahwa semua kader PMI Pringsewu menginginkan Pringsewu ini definitif. Begitu juga dikatakan alumni. Nah, kegelisahan itulah yang kita coba bangun, kita kumpulkan, kita sinergikan, kita jadikan sebuah kekuatan. Modal kita pada saat itu untuk melobi PB. Tentu itu tidak lepas dari intrik dan ngintrik. Gitu. Ya tapi ya sekilas begitulah. Intinya kami itu kan hanya meramu gitu dari keinginan kader dan keinginan alumni. Nah, bagaimana pengurus cabang ini mampu menyatukan, dijadikan sebuah kekuatan. Dan alhamdulillah PB pada saat itu mengamini. Berarti yang melatar belakangi atas support dari kader, anggota maupun alumni seperti itu Bang. Tentu, karena organisasi ini nggak akan berjalan kalau tanpa support dari kader dan alumni. Mungkin pertanyaan untuk sahabat Adam Malik, sahabat Adam, abang ya, abang dulu. Baik, untuk abang Adam ini mungkin ada beberapa ketika itu menjadi mentornya sahabat Dharma ya, Bang Dharma gitu. Mungkin ada
trik atau pesan-pesan atau kesan apa yang diberikan ketika mementori adik-adiknya gitu, junior-juniornya seperti itu Di zamannya Bang Darma. Kalau bicara masalah perjalanan kaderisasi pada zaman Bang Dharma Winadamu, ya kan? Itu pertanyaan itu sebenarnya itu masih umum, artinya, ya kan? Moderator itu sebenarnya mau versus mana? Mana versus, ya kan? Ya pasti ke semua versus itu beda. Asli. Alumni maka itu pasti beda, ya kan? Karena kita itu punya tafsir, ya kan? Punya cara pandang, sisi pandang itu dia beda-beda, ya kan? Artinya kalau ini bicara versi dari Bang Adam sendiri, ya kan? Dalam hal mementor kader-kader itu dia maksudnya selama ini yang sangat mudah, ya kan? Dia cuma di zaman dia ini aja. Iya, daripada zaman-zaman yang lain. Karena kenapa? Ya kan? Karena kita kan pelaku, dia kan pelaku. Kedua mengalami, ya kan, dalam proses pendampingan itu, walaupun kalau bicara pendekar sebagai pemenangnya, ya bukan kita yang menang, tapi tetap dia yang menang, kan? Jadi pola pendekatan kita itu adalah bagaimana kita ini menyesuaikan satu bicara karakter zamannya Dharma Winada dengan kultur yang ada di Pring Sewu. Yang menurut kita bukan hal yang sulit, karena kenapa? Ya kan? Membaca karakter kader itu kan sebenarnya ya bicara susah ya gampang, bicara gampang ya gampang, emang gampang kan gitu. Karena kenapa? Ya kan? Pada prinsipnya pola kaderisasi itu adalah bagaimana membuat kader itu jadi yang sudah mumpuni menjadi lebih mumpuni, bukan kader yang emang nol, ya kan, bukan kader yang tidak punya potensi apapun, tapi bagaimana PMII ini menjadi kawasan dari muka kader yang tadinya emang sudah mempunyai embrio potensi, ya kan, ya memaksimalkan potensi, cuma memaksimalkan aja. Di zaman Dharma itu karakternya itu. Karakter bukan karena kita bicara ada Bang Dharmamu di sini, walaupun tidak ada Bang Dharmamu, inilah yang kita bicarakan. Oh ya karakter, ya pergerakan banget lah. Karena pertama, ya kan alumni pada saat zaman dia, ya kayak abang sendiri, ya kan masih tak berantah gitu kan, ya enggak seperti sekarang, ya kan. Makanya kok bisa di zaman Dharma sama zaman sahabat-sahabat setelah Dharma itu abang lihat mengalami degradasi, penurunan karakter, ya kan, pergerakan mahasiswa Islam di Indonesia itu sendiri. Nah, bahasa sederhana di sini di dunia pergerakan, kalau bicara pergerakan awal mula, ya kan, lahirnya pengurus cabang itu targetnya bukan paham secara teori dulu yang diberitahukan, tapi minimal pengurus cabang pada saat itu, ya kan, kader-kader pada saat itu paham secara eksekusi, ya kan gitu, ya kan, paham secara teori baru gitu. Ya menurut saya, ya bilang gampang, ya gampang, susah, ya nggak susah gitu. Berarti lebih banyak untuk eksekusinya Bang ya, langsung tindakan gitu daripada teorinya gitu. Teori mengikuti eksekusi, ya seperti itulah mungkin, ya kan gitu. Baik, untuk sahabat Dharma, ada pertanyaan yang kedua. Pendukung dan penghambat dalam pengembangan PMI Pring Sewu pada waktu itu. Faktor pendukung dan penghambat. Pendukung ya. Faktor pendukung itu pada saat itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi,
kita punya modal yang besar, yaitu modal kemauan. Yang kedua, modal kolektif dan kolegial itu. Nah, yang membedakan zaman itu adalah begini. Untuk kumpul dulu tanpa harus capek kita woro-woro. Itu. Diundang dan tidak diundang, kader-kader itu datang. Nah, artinya kekompakan dan keinginan yang tinggi itu kan menjadi sebuah modal yang besar. Yang kedua, kita punya alumni lah, artinya yang pada saat itu memang standby, selalu mensupport kader-kader, baik support secara materi maupun non materi. Walaupun pada saat itu faktanya kita punya senior di Pringsewu ini masih banyak yang belum ini Untuk sibukan. Iya, Masih artinya banyak di masih sekre. kawram tahu. Waktu masih banyak di sekretariat Mas. Iya. Nah, tapi karena banyaknya senior yang dulu belum ada kesibukan itu juga menjadi sebuah modal, gitu loh, menjadi sebuah faktor pendukung untuk membangun kaderisasi yang masif gitu di Pringsewu. Kenapa? Intensnya waktu untuk kita bertemu, intensnya waktu untuk kita berdiskusi. Gitu. Nah, dulu itu selalu ada slogan begini loh, bahwa kader itu totalitas tanpa batas. Gitu. Nah, dulu ya selalu ditanamkan di yang menjadi dogma ya di benak kita itu adalah totalitas tanpa batas. Ya mungkin sahabat-sahabat sekarang belum mengalami lah. Mau apa itu menggadaikan motor, mau apa itu nggak ada laptop, itu nggak nemu lagi sekarang. Nah, zaman kami itu nemu, gitu. Bahwa laptop dengan motor itu udah berapa kali aja tergadai, hanya untuk menggelar sebuah mukabah. Tapi lagi-lagi itu kita jadikan sebuah tolak ukur bahwa memang di tatanan pengurus rasa kolektif itu sudah tuntas, gitu loh. Nah, terus yang kedua pada saat itu ya kampus, kita punya kampus yang notabene itu welcome lah terhadap PMI. Kita sebut ada steaming dengan state yang itu punya Pak Wakil Bupati hari ini, dan beliau juga sangat support dengan gerakan PMI kan gitu pada saat itu, bahwa hal sekecil apapun dulu selalu beliau support untuk PMI. Artinya ini sejarah kan harus kita sampaikan begitu. Bahwa sekecil apapun urusan PMI beliau pasti support pada saat itu. Nah, faktor penghambat apa ya, bingung kita kalau penghambat. Mungkin ada dari penghambat namanya. Ya, penghambat artinya yang menjadi faktor penghambat pada saat itu adalah dari internal ya, dari internal. Pada saat itu banyak pengurus itu yang dibenturkan dengan kerjaan. Artinya dia kuliah, dia jadi pengurus PMI, tapi dia juga menyambi sebagai guru, dia sebagai apa, artinya dia punya kesibukan di luar. Nah, itu juga menjadi sebuah faktor penghambat. Yang kedua, alumni lagi-lagi. Kita dulu belum banyak punya alumni yang duduk di level strategis berbicara peta politik di Kabupaten Pringsewu. Gitu kan. Tentu itu juga kan menjadi sebuah hambatan. Gitu. Artinya bahwa keberadaan alumni kan tidak bisa kita nafikan. Semakin sejahtera alumni itu, ya semakin sejahtera kader untuk melakukan kaderisasi kan begitu. Nah, terus dari eksternal, ya kalau dari eksternal sih bukan penghambat sebenarnya, tapi lebih kepada memacu adrenalin kita untuk bersaing.
Artinya kayak di beberapa kampus kita tidak bisa masuk, contoh Unpri kita tidak bisa masuk gitu. Nah terus di tingkat kepemerintahan tidak menjadi penghambat sebenarnya, karena kita punya bupati yang juga orang NU. Nah, paling ya itu sebenarnya yang menjadi penghambat gitu. Banyaknya itu tadi pengurus, dia punya kesibukan lain, terus alumni juga ya masih tabrak lah pada saat itu. Bang Adam aja pada saat itu masih sekret terus. Tiada hari tanpa sekret. Tiada hari tanpa sekret. Iya. Mungkin karena menjunjung tinggi solidaritas. Ya. Baik, mungkin untuk di masa waktu itu, menurut pandangan Bang Dharma ini, situasi dan kondisi politik waktu zaman itu seperti apa? Apa dampak untuk PMI Prinsewu? Dampak baik atau dampak buruk? Mungkin dari Bang Adam itu. Oh ya, Bang Adam. Apa ya dampak politik? Kalau bicara politik itu kan dia bicara kekuasaan, ya kan? Ya, dia kalau disangkut pautkan, dia tidak ada sih sebenarnya. Ya, kenapa? Politik itu bicara kekuasaan, sedangkan PMI bicara kaderisasi. Jadinya seperti itu. Nah, tapi yang harus diketahui, ya kan, bahwa pada saat itu yang kebetulan zamannya Dharma Winada itu tidak jauh dengan momentum transisi yang ada di Prinsewu, ya kan? Ya pas setahun lah ya, ya kan, 2017, ya kan? Jadinya Dharma sebagai pengurus cabang, sedangkan 2016, sedangkan momentum namanya transisi di Prinsewu ini di 2017, artinya kan mau nggak mau, ya kan, pandangan masyarakat luas bahwa kurangnya kesadaran tentang nama apa itu PMI, ya kan, banyak yang lihat PMI itu ya nggak jauh beda dengan namanya misalnya partai politik. Karena kenapa, ya kan, harus disadari bahwa kita secara institusi punya kedekatan emosional dengan namanya Pak Wakil, ya. Kedua, walaupun kita ini bukan bangunnya NU, ya kan, kita ini independen, PMI dari NU, tetapi ada tokoh NU yang maju, ya. Bukan hal yang tidak wajar. PMI itu disangkut pautkan dengan namanya kepentingan politik. Itu misalnya dibentuknya PMI itu cuma untuk mensukseskan soal transisi yang ada di Prinsewu, padahal bukan, tidak ada sangkut pautnya sama sekali. PMI adalah organisasi, bukan namanya organisasi partai politik. Itu sebetulnya. Mungkin waktu di zaman kepengurusannya Bang Dharma ini mungkin dulu terkenal dengan apa namanya era demo gitu ya. Mungkin yang terlihat sering demo ini di kepengurusannya sahabat Dharma ini. Bisa diceritakan nggak Bang, apa isu politik yang pada waktu itu yang sangat sangat tinggi lah ratingnya gitu di tingkat Kabupaten Prinsewu ini? Ya sebenarnya semua isu itu mempunyai rating, semua permasalahan itu punya nilai di tingkatannya